Bisa jadi kondisi wabah COVID-19 ini menjadi bala atau menjadi rahmat, tergantung cara kita menyikapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu, para pengelola, fasilitator dan seluruh wali santri Rumah Tahfidz Gemilang di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan permohonan maaf karena mungkin video usulan ya, untuk memotivasi para orang tua baru bisa kami laksanakan hari ini. Dan nanti juga kami akan memberikan beberapa tips untuk orang tua karena kemarin banyak yang curhat yang masuk kepada kami tentang bagaimana cara efektif untuk mendampingi anak-anak di rumah. Dan pada hari ini mungkin kalau kita hitung, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, genap sudah 1 bulan ya, kalau tidak salah kita melakukan gerakan di rumah saja untuk bersama-sama melakukan tindakan preventif atas wabah atau pandemi COVID-19 ya. Dan juga 2 atau 3 hari lagi mungkin kita bersama-sama akan memasuki ya 1 bulan yang mulia yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan 1441 Hijriah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Yayasan Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia ya, yang pertama-tama kami mengajak bersama-sama seluruh keluarga besar Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia untuk bergembira dan antusias ya, walaupun dalam kondisi kita di tengah-tengah wabah atau pandemi ini, tapi tidak boleh kendor semangat kita untuk menyambut dengan gembira dan semangat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu ibadah wajib, yaitu ibadah puasa, dan melaksanakan rangkaian kegiatan Ramadan 1441 Hijriah. Namun mungkin di tahun ini atau di Ramadan kali ini, ayah bunda sekalian, kita tidak seperti biasanya kita akan melakukan kegiatan Ramadan ya, yaitu banyak nanti kegiatannya di rumah saja. Karena memang kita mengikuti himbauan pemerintah ya, untuk bersama-sama melakukan gerakan di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun demikian, ayah bunda sekalian, tidak perlu bersedih, tidak perlu bingung ya, atau galau ya, karena kita tidak bisa beraktivitas di luar atau di masjid mungkin selama Ramadan kali ini. Bahkan mungkin di beberapa kota sudah ditetapkan PSBB ya, atau pembatasan sosial skala besar, sehingga memang harus totalitas ada di rumah ya. Namun demikian, kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia, khususnya para wali santri, orang tua santri Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia di seluruh Indonesia ya, tetap harus semangat ya, melaksanakan semua kegiatan ibadah dan tarbiyah, terutama untuk anak-anak selama bulan Ramadan ini. Jangan kendor dan tidak perlu putus asa ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan sedikit motivasi ya, dan nanti beberapa tips untuk anak-anak, karena kemarin ada beberapa chat atau jabri yang masuk ke kami ya, yang udah 1 bulan ini atau sudah 1 bulan ini sudah mulai bingung ya dengan berbagai permasalahan anak-anak ya. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita, Bapak Ibu sekalian ya, luruskan niat kita bahwa terkait dengan Bapak Ibu sebagai wali santri ya, untuk apa niat kita
menyekolahkan anak-anak kita di Rumah Tauhid Gemilang Indonesia. Itu kita kembalikan dulu niat visi misi kita bersama-sama keluarga kita, sehingga kita pegang niat kita atau visi misi kita itu kapanpun dan dalam kondisi apapun, walaupun kondisi sekarang tidak seideal yang diinginkan ya. Selalu ketika pengelola atau fasilitator yang menerima Bapak Ibu ketika mendaftar di Rumah Tauhid Gemilang selalu ditanyakan tentang itu, dan rata-rata selalu menjawab, ya kami ingin anak kami menjadi ahlul Quran. Nah, maka kata-kata ingin menjadi anak kami menjadi ahlul Quran ini harus kita pegang terus Bapak Ibu sekalian, sehingga walaupun kondisinya kita di rumah saja, ya visi ini tetap harus berjalan dan tidak boleh terhambat oleh kondisi apapun. Ya, teknis atau strateginya dalam mendidik anak-anak bisa jadi berubah, tetapi visi misinya tidak boleh berubah dan harus kita pertahankan terus. Ya, sehingga Bapak Ibu terus memiliki semangat dan tidak kendor untuk membersamai atau mendidik anak-anak terus bersama Al-Quran. Nah, yang kedua, kami ingin menyemakati Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita di rumah saja dalam keadaan ada wabah atau pandemi seperti yang kita alami sekarang, yaitu COVID-19, ya di rumah saja itu memiliki pahala sebagai pahala syuhada, dan Rasulullah telah menasihati kita dengan mengatakan bahwa orang yang bertahan di rumahnya ketika ada wabah, maka dia digolongkan sebagaimana golongan orang-orang yang sabar. Nah, padahal kita jelas memahami dalilnya bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah pasti akan bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu punya keutamaan, punya kemuliaan ketika di rumah saja. Jadi tidak perlu galau, ya kenapa kok di rumah terus gitu ya, dan mulai bingung, tidak perlu, karena di rumah pun dengan kondisi wabah ini memiliki dua kemuliaan, yaitu pahala syuhada dan digolongkan sebagai orang-orang yang bersabar. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang yang bersabar itu dekat dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, program Al-Qur'an anak-anak walaupun di rumah tetap harus berjalan. Bapak Ibu sekuat tenaga bagaimanapun caranya, ya dengan strategi apapun, usahakan interaksi dengan Al-Quran bersama anak-anak itu justru lebih intensif lagi dibandingkan hari-hari biasa. Apalagi nanti kita memasuki bulan Ramadan, kita mendapatkan suntikan ruh yang luar biasa, ya semangat yang luar biasa ketika di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga ayah bunda seharusnya justru lebih semangat lagi, lebih intensif lagi membersamai anak-anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu ciri khas Ahlul Quran itu bukan berapa banyak dia hafal Quran atau hadis, tetapi dia memiliki bi'ah atau memiliki lingkungan yang terus istiqomah membuat dia berinteraksi dengan Al-Quran dengan intensif. Kalau selama ini kita melatih anak-anak 4 jam di Rumah Tauhid, 2 jam atau 3 jam di rumah, kalau dihitung itu hampir separuh dari dia terjaga kehidupannya sehari-hari itu dia berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu buat satu jadwal di rumah sehingga anak-anak paling tidak bisa 50% dari kehidupannya itu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari orang tua santri yang sudah merasa, saya mengutip kata-kata, ada salah satu chat yang masuk ke kami, yaitu merasa gagal gitu ya, merasa gagal karena di rumah sulit anak-anak dikendalikan. Jadi hikmahnya begini, Bapak Ibu sekalian atau ya Bunda sekalian sebagai wali santri, yang pertama ini introspeksi kita bersama-sama gitu ya. Ya, kenapa? Karena Allah telah memberikan satu kondisi yang akhirnya kita semua membuat kita semua sadar. Sadar tentang apa? Ya, sadar tentang bahwa saat ini di era modern ini banyak orang tua yang tidak mampu gitu ya, atau belum mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang utama, yaitu sebagai pendidik.
Ya, jadi ada satu cat yang masuk ke kita, yang merasa gagal mendidik anak-anaknya di rumah ketika dalam kurun waktu 1 bulan ini. Ya, ini bisa jadi introspeksi kita bersama gitu ya, bahwa Allah telah membuat sebuah kondisi ya yang akhirnya kita sebagai orang tua menyadari gitu ya, bahwa betapa di era modern ini ada salah satu fungsi orang tua yang mulai hilang, yaitu sebagai pendidik ya. Karena banyak orang tua yang sudah sangat tergantung sekali dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, dia percaya 100% dengan lembaga pendidikan, sehingga menurunkan kemampuan para orang tua itu untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Dan jadikanlah momen kali ini justru Allah menginginkan kita, sehingga ketika dibuat kondisi seperti ini kemudian kita merasa kesulitan mendidik anak-anak, ya disinilah momennya Allah berikan kesempatan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mengupgrade diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang tua, untuk menjadi orang tua yang sejati, yaitu sebagai pendidik bagi anak-anak. Bukankah guru terbaik bagi anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri? Dan ini nanti yang akan dipertanyakan di akhirat, ketika sang anak ditanya tentang pendidikannya, ya dia akan berkata ini dan itu tentang orang tuanya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang yang harus mempertanggungjawabkan hal itu di akhirat nanti. Justru ini akan membuat Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan kemampuannya untuk menjadi pendidik yang sejati bagi para orang tua, bagi para anak didiknya, terutama yang balita, untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Dan pendidikan yang paling baik bagi anak-anak itu ada 3 pilar ya, yang ada di Rumah Tahfidz Gemilang ini, yaitu iman, adab, dan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu di masa-masa gerakan di rumah saja ini atau lockdown ini di rumah masing-masing selama bulan Ramadan, fokuskan saja. Ini tips yang pertama ya, dengan 3 pilar pendidikan ini, yaitu Al-Quran, iman, dan adab ya. Iman Bapak Ibu bisa ambil dari surat-surat di juz 30, dari asbabun nuzulnya, dari kisah-kisahnya, yaitu bisa untuk menguatkan keimanan dan tauhid anak-anak sekalian. Kemudian pelajaran adab Bapak Ibu bisa ajarkan anak-anak adab-adab keseharian di rumah, ya, adab sholat, ya, dan adab-adab yang lain. Dan Al-Quran Bapak Ibu bisa mengikuti kurikulum yang sudah diberikan dari Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia. Dan mungkin ada di beberapa cabang atau rumah tahfidz di beberapa kota yang masih memberikan fasilitas untuk pembelajaran online ya. Ya, nanti tinggal diikuti saja Bapak Ibu sekalian ya. Bertatap muka tapi secara online dengan para fasilitator, baik dari rumah tahfidz ataupun dari rumahnya fasilitator masing-masing. Kalau itu bisa dioptimalkan, itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian tips yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, 2 waktu yang harus dijaga ya nanti, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan sebelumnya, yaitu waktu pagi hari khususnya ba'da subuh, dan waktu sore hari khususnya ba'da asar atau ba'da maghrib. Nah, 2 waktu ini dijaga Bapak Ibu sekalian. Biasakan anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian ada tips bagaimana membiasakan anak-anak bisa bangun subuh ya. Kemarin tips ini pernah saya sampaikan ya, bahwa bukan dengan cara dipaksa anak-anak bangun, tetapi dengan cara dibiasakan. Ya, bagaimana cara membiasakannya? Ketika setiap azan subuh, anak-anak yang masih tidur itu tidak perlu dibangunkan, digendong ke tempat sholatnya, lalu ditaruh di tempat sholat kita sholat. Ya, kalau dia belum bangun, dibiarkan. Lalu setelah kita sholat, kemudian
digendong lagi, kembalikan lagi ke tempat tidurnya. Terus ini diulang-ulang, nanti insya Allah secara alamiah lama-lama anak-anak akan bangun dengan sendirinya. Dan setiap dengar azan, ya Bapak Ibu sekalian, pasti insya Allah dengan izin Allah dia akan bangun. Ya, bagi tips bagi Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid atau ketika azan tidak terdengar azan, maka setting saja di rumah mulai bulan Ramadan ini ya, alarm yang suaranya adalah suara azan, sehingga setiap waktu sholat masuk maka azan itu berkumandang. Nah, ini beberapa tips yang bisa kami sampaikan untuk menyambut ya bulan Ramadan, dan kita tetap harus bersemangat terus untuk menyambut bulan Ramadan ini, dan rencanakan bulan Ramadan itu dengan baik ya, dengan jadwal-jadwal tarbiyah untuk anak-anak, sehingga bulan Ramadan ini tidak menjadi sia-sia. Dan yang paling penting, ini jadikan momen untuk meningkatkan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, untuk meningkatkan diri, kemampuan diri menjadi orang tua yang sejati ya, atau orang tua yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Ya, mungkin itu saja dari kami yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada, dengan segala ketulusannya dan kesabarannya, keistiqomahannya, dimudahkan segala urusannya di dunia ini, dan juga Allah akan memudahkan perjalanan kita atau urusan kita nanti di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.